ada juga pertanahan biasanya gitu. Saya dengar Mbak ini juga pintar masak kan ya. Dulu di Melbourne sekolahnya culinary begitu ya. Itu dari dulu atau bagaimana? Atau disuruh Bapak begitu? Kebetulan kan Bapak hobi masak. Oh, Bapak juga hobi masak Bapak justru? Hobi masak. Terus zaman dulu, zaman kecil gitu, kalau Bapak masak berdua sama saya gitu. Biasanya masak apa? Ingat tidak waktu kecil? Kita bikin pasta, kadang kastengel, terus kadang Bapak yang bikin adonan roti gitu. Ya udah. Pak Sultan bisa juga ya adon roti ya. Nah, kalau berarti yang di rumah yang pintar masak Bapak dan Ibu begitu? Biasanya sih Bapak malah cenderung lebih banyak Bapak yang masak. Maksudnya Bapak lebih jago masak daripada Ibu begitu ya? Iya. Akhirnya kenapa Mbak memutuskan untuk sekolah masak di Melbourne? Satu hobi, terus Bapak waktu itu juga ngasih semangat gitu. Dewi udah, karena kamu sukanya masak, sekolah aja lagi sana gitu. Ini kan namanya berubah menjadi Madu Retno begitu ya. Kalau pernah tanya tidak ke Bapak, Madu Retno sendiri itu artinya apa sih? Madu Retno itu madu itu kan inti. Kalau Retno itu berlian, jadi inti berlian. Apa yang paling Mbak Madu Retno ingat kenangan masa kecil bersama Bapak begitu? Kalau sama Bapak banyak sih, karena hari Minggu gitu, biasanya kita hobinya jogging. Nanti kalau udah setengah putaran capek, saya biasanya minta gendong. Terus katanya suka main layang-layang juga sama Bapak. Kebetulan kan dulu kan kita di perumahan Matugasmo gitu ada lapangan kosong gitu ya. Kadang kita main layangan di situ. Nah, ini kan Mbak Madu Retno dengan Bapak ini kalau dari cerita kakak-kakak begitu ya, ini sangat kompak begitu ya. Apa sih persamaan atau hal yang membuat Mbak Madu Retno dengan Bapak begitu kompak selain hobi masak tadi ya? Saya kan juga cenderung tomboy ya, jadi kayak awal-awal pindah ke sini pun waktu ada acara di alun-alun itu, carinya lokasi yang bisa nonton di mana. Kita ke belakang-belakang sana, terus kita berdua naik jendela, manjat jendela. Kenapa harus manjat jendela? Supaya bisa lihat sama alun-alun gitu. Kalau Pak Sultan itu sosok ayah yang seperti apa sih di mata Mbak Madu Retno? Bapak itu orang yang tegas ya, gitu. Kalau misalnya anaknya salah, ya salah gitu. Jadi kayak di sekolah pun salah ya distrap gitu. Jadi nggak pernah harus diistimewakan gitu, nggak pernah. Katakanlah mau minta sesuatu begitu ya, lebih enak minta sama ayah atau sama ibu? Mungkin cenderung ibu kali ya. Ya kalau pasti akan lebih diberikan begitu. Iya, tapi juga nggak semudah itu gitu. Jadi, kalaupun misalnya zaman dulu saya SMP misalnya, Bapak minta uang dong misalnya gitu ya, nggak langsung nggak gitu. Awalnya yang dikeluarin 1.000 dulu. 1.000 dulu, 1.000 dulu gitu kan, terus nggak kurang kan? Terus jawabnya apa tuh kalau ditanya nggak kurang kan? Gitu. Kalau kasih lebih boleh. Nah, kalau begitu sebagai anak, sebagai putri yang sangat kompak dengan ayahnya kan pasti sudah tahu nih caranya, Kak. Berarti kalau mau minta sesuatu dengan Bapak itu tipsnya apa tuh biasanya? Bapak susah dirayu soalnya. Nggak mempan juga ya? Walaupun udah deket sekali, nggak mempan. Mbak Madu Retno, bagaimana dulu pengalamannya waktu menjadi chef pada saat di Melbourne? Dulu waktu di kampus itu juga ada restorannya. Jadi setiap siang dan malam gitu selalu buka untuk lunch dan dinner. Ya biasanya kita habis masak gitu, ya harus jadi pelayan juga. Terus kalau misalnya pas ada buffet gitu, ya kita harus di depan semua gitu. Tapi pelajaran apa yang Mbak dapatkan dari pengalaman tersebut? Saya bisa jauh lebih mandiri ya di situ ya. Kita selesai itu pun kita harus ngepel. Ya. Kalau sekarang masih disuruh ngepel nggak Mbak di lingkungan keraton? Kadang. Jadi kalau saya nggak ada orang, udah saya ngepel. Dan nggak ada orangnya itu kapan Mbak? Karena katanya di sini ada 50 orang yang bekerja. Kalau Keraton Kilen. Kalau Lebaran juga, kalau misalnya mau malam gitu kan udah banyak yang pulang juga kan. Apa mungkin habis hujan atau apa gitu, kadang saya ngepel. Putri keraton masih harus ngepel ya. Menurut Mbak Madu Retno, peran seorang putri di keraton itu harus fokus ke arah yang seperti apa kalau terkait dengan zaman sekarang? Kalau saya pikir sih
karena kan zaman udah modern ya, mungkin kita harus sudah pemikiran kita sudah harusnya terbuka gitu. Zaman dulu juga di dalam sini pun kan tidak bisa pakai baju biasa gitu ya, harus kebaya. Sekarang kan setiap hari kita sudah nggak pakai kebaya. Udah bebas seperti ini. Iya, kecuali kalau hari-hari tertentu memang kita harus pakai kebaya, kita pakai kebaya. Terkait dengan citra orang terhadap Putri Keraton, apa ya harapan Mbak Madu Retno ke depan? Saya syukur ya, alhamdulillah aja jadi anaknya bapak mungkin ya, tapi memang berat, cuman ya. Beratnya apa, Mbak? Ya kita manusia biasa kan kadang mungkin melakukan hal salah sedikit banyak yang komplain gitu kan. Ya mungkin apa-apa tercukupi harus. Maksudnya memang kemewahan begitu. Iya, citranya seperti itu. Padahal ya biasa-biasa aja. Kalau di antara berlima bersaudara ya, siapa yang paling ditakuti, Mbak? Siapa yang paling ditakuti? Mbak ini. Nanti pas rame-rame kumpul kita tanya ya, itu benar atau tidak ya. Tapi ini kan bisnis spa ini milik 5 bersaudara ya. Iya. Tapi kenapa Mbak yang diserahi tugas untuk mengurusnya?